Saya tuh ngerasa di pasar modal untuk jadi kaya raya tuh memungkinkan banget. Iya. Tapi itu susah banget. Tapi yang saya alamin setelah di pasar modal emang belum jadi kaya raya seperti yang lain. Tapi seenggaknya udah nggak miskin. Nah, akhirnya pengen lah nge-share itu ke teman-teman di Instagram buat ikutan Project Tidak Miskin. Akhirnya punya fokus lebih di pasar modal dibanding sebelum-sebelumnya karena saya bikin juga tuh yang namanya Project Tidak Miskin. Jadi kalau Proyeknya keren banget, Project Tidak namanya Miskin. Project Tidak Miskin karena saya tuh ngerasa di pasar modal untuk jadi kaya raya tuh memungkinkan banget. Iya. Tapi itu susah banget. Tapi yang saya alamin setelah di pasar modal emang belum jadi kaya raya seperti yang lain. Tapi seenggaknya udah nggak miskin. Nah, akhirnya pengen lah nge-share itu ke teman-teman di Instagram buat ikutan Project Tidak Miskin. Contohnya apa ya? Kita cari investasi saham yang dikedepankan dibanding keuntungannya adalah yang resikonya lebih terbatas. Biar semenjak di pasar modal nggak lagi tambah miskin dibanding sebelumnya. Karena kan yang ditakutkan adalah kalau kita terjun ke pasar modal terus uang yang kita kerja capek-capek malah hilang, kan sayang banget dan kok malah jadi lebih miskin semenjak kenal saham. Kan jangan sampai itu terjadi karena kalau itu terjadi mungkin orang jadinya trauma sama pasar modal dan nggak mau lagi berinvestasi gitu. Jadi nggak menjanjikan kaya tapi seenggaknya bisa nggak miskin bersama lo gitu. Keren banget tuh proyeknya. Project Tidak Miskin. Karena pengen jual kaya raya, saya belum kaya Pak. Tapi seenggaknya kalau kayak nggak miskin deh gitu. Iya. Jadi gitu ya, Project Tidak Miskin gitu. Itu ngapain aja tuh? Jadi ya itu kita setiap bulan ada webinar sama orang-orang yang jauh lebih paham dibanding saya undang untuk jadi pembicara di webinar tersebut, ngomongin soal money management, ngomongin soal gimana caranya screening saham, gimana caranya tahu saham mana yang berpotensi naik, mana yang enggak gitu. Jadi apapun terkait pasar modal kita coba bahas di sana. Kalau kita lihat ya, kalau gue ikutin Instagram lu nih, kan biasanya pasti ya itu tadi menampilkan kegagalan gitu, nyangkuter gitu. Iya. Itu memang beneran atau cuma tampil di sosial media doang kayak gitu? Kalau dibilang cuma tampilan di sosial media doang sih enggak ya, karena emang itu benar terjadi. Apalagi kan waktu 2020 waktu pertama kali terjun di pasar modal, kan tanpa background sama sekali. 2020 ya? 2020 jadi angkatan pandemi lah. Angkatan COVID. Jadi dulu itu kan pas pandemi kita beli apapun untung ya, sama kayak 3 bulan terakhir di pasar modal lah, kita beli apapun untung. Cuma kan saat 2020 pas beli apapun untung, waktu pasarnya udah membaik, kan nggak bisa lagi pakai cara yang sama ngasal beli untung. Nah dulu waktu awal-awal untung, cuma karena pasarnya terlalu enak, akhirnya nggak ngerasa perlu cari tahu lebih dalam. Karena dengan pemahaman yang dikit aja udah bisa, udah cuan kok, ngapain lagi. Tapi waktu kondisi pasarnya membaik, akhirnya ya pemahaman yang sedikit itu malah bikin jadi rugi. Karena masuk di saham-saham yang memang udah naiknya terlalu kenceng tapi sok-sok ngejar lah, tapi nggak berani cut loss gitu. Akhirnya nyangkut dan coba dikontenin dan ternyata rame gitu. Akhirnya dikenal sebagai nyangkuter gitu karena dulu beli turun. Ya salah satunya mungkin yang saham dijadiin mahar waktu nikahan itu kan. Oh iya. Jadi ini buat temen-temen kalau lu nyangkut jadiin mahar aja. Gak usah di-cut loss, jadiin mahar aja. Jadi resikonya ada di pasangan sekarang kan. Iya. Emang lu beli berapa dulu? Di atas 200 jangan-jangan tuh? Itu saya tuh ngumpulin dari awal IPO. Oh iya. Dari IPO sampai sekarang tuh belum pernah lepas. Average down, tapi kok nggak ada menemu nih. Masih minus terus gitu. Akhirnya dipakai untuk mahar. Jadiin mahar aja. Kemarin nikah Yuda di pertengahan Desember lalu gitu. Yud, kalau kita lihat dari 2020 banyak nyangkut. Ya, 2020 banyak nyangkut. 2021, 2022 seterusnya. Kayaknya udah punya pemahaman yang lebih bagus di pasar modal tuh setelah 2022 ke atas deh. 2020 mulai nyangkut, 2021 juga masih denial kan kayak. Tapi udah mulai belajar, seenggaknya udah lebih mengurangi resiko yang tahulah saham mana yang jangan dikejar, saham mana yang bisa kita beli gitu. Tapi
Mungkin semenjak 2023 sampai sekarang tuh udah pemahamannya punya lebih dalam lah. Lebih berhati-hati juga kan, makanya itu punya proyek tidak miskin itu karena dulu itu ngincernya kayak cepet di saham. Ternyata kalau kita pengen kayak cepet di saham, kita tuh jadinya nggak lagi rasional menilai investasi kita. Saham yang kita cari pasti saham-saham yang naiknya kenceng kan, padahal kita tahu kalau naiknya terlalu kenceng juga resikonya tinggi banget gitu. High risk high return ya. Iya, sekarang sih lebih mengedepankan resiko gitu. Nah, ini menarik, mengedepankan risiko sekarang ya. Artinya dalam screening saham apa aja yang dilihat? Mengedepankan resiko sebenarnya lebih ke ini sih, berani untuk cut loss. Dulu tuh nggak berani buat cut loss. Dulu ngerasa kalau cut loss kehilangan modal, makanya didiemin aja nanti juga balik lagi kok. Sekarang ya saham apapun tetap ada resikonya. Cuma udah tahu waktu masuk di sini udah tahu nih di titik mana udah harus cut loss dan pelajari kenapa salahnya gitu. Kalau ditanya screening apa yang dipakai buat nyari saham, udah pasti kalau sekarang sih lebih lihat teknikalnya. Cari memang saham-saham yang secara momentum lagi bagus, yang volumenya naik. Kalau kita tahu volumenya naik kan berarti ada story di baliknya, habis itu baru cari tahu lebih lanjut dari sana. Tapi pintu masuknya itu pasti ngelihat volumenya dulu. Volumenya tuh kalau sahamnya lagi sideways saja, volumenya juga kecil-kecil, nggak masuk karena saya belum punya cukup duit untuk bisa sabar nahan sampai 9 bulan sideways nggak apa-apa. Tapi karena duitnya masih terbatas mungkin jadi cari yang momentumnya juga lagi bagus gitu, yang lagi uptrend lah seenggaknya kalau sekarang naik. Kalau dulu tuh kayak mikirnya malah terbaliknya, kayak kalau saham ini turun terus nanti kan pasti naik lagi. Tapi kan kita nggak tahu dasarnya ini di mana kan. Jadi lebih ngelihat momentum mana yang lagi naik gitu. Kalau kita total nih dari 2020 sampai sekarang, secara agregat udah untung dong harusnya. Kemungkinan besar sih iya, karena waktu 2020 juga kan pas baru belajar secara modal juga masih terbatas kan, nggak kayak sekarang. Dan sekarang modalnya gede berarti? Nggak segede itu. Ditambah kan sebenarnya keuntungan yang didapat dari pasar modal bukan cuma soal saham. Kalau saya ya kayak akhirnya punya karir di stand up yang beda dibanding yang lain, ngomongin soal pasar modal. Jadi sebagian jadi sih memang udah untung jauh lebih besar dibanding dulu. Tidak hanya dari portofolionya. Tidak hanya dari portofolio. Karir juga juga gitu ya. Tapi kalaupun kita cuma ngomongin soal portofolio doang ya, ngelihat pasar modal yang kayak tahun lalu all time high terus ya, beruntung punya saham-saham yang memang ikut naik di tahun lalu gitu. Jadi portofolionya juga bertumbuh. Tadi menarik soal keberanian untuk cut loss. Biasanya pakai persentase